Halo guys, selamat sore. Salam jumpa lagi bersama Abid Parley di sore hari ini. Baik guys, di sini gua akan membahas prediksi di mana semalam ada 6 pertandingan yang gue berikan kepada teman-teman guys. Di sini nanti malam tanggal 20-21 aku memberikan juga 6 parlay buat kalian semua. Oke teman-teman yang baru menemukan video gua di sini, silakan di-subscribe, dihidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga kalian kutawarkan untuk bisa bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan, baik mix parlay bola, toge, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Dan jikalau kalian mengalami kesulitan atau mengalami login susah bisa masuk ke customer dari Liga 188 dan kalian bisa chat di sana untuk dibantu tim dari customer. Oke guys, langsung saja menuju prediksi sebelumnya dan untuk hari ini di Mix Parlay Liga pada hari ini. Oke, tetap stay tune di sini ya guys. Baik, di sini di pertandingan di tanggal 19-20 Juli 2021, di mana kemarin di tanggal 19-20 ada pertandingan di mana aku memberikan 19 ini Finlandia Pakos Liga. Kita langsung saja ke Finlandia Pakos Liganya. Untuk ke Finlandia Pakos Liga, saksi kita lihat di layar sama-sama guys. Di mana pertandingan antara FC KTP dengan HK dengan skor tanggal 19 jam 11 malam lewat bermainnya. Skor yang terjadi adalah 0-0 guys. Ya, di mana babak pertama 1 kali 45 menit dari pemain HK terkena kartu kuning yaitu Eero Matti Auvinen di menit 37 babak pertama. Berakhir babak pertama skor masih 0-0 dan di babak kedua 2 kali 45 menit dari pemain HK terkena kartu kuning itu Janne Paikalainen di menit 53. Baik menit 90 ada pemain dari KTP terkena kartu kuning yaitu Muhammadou Sissoko. Baik guys, berakhirlah pertandingan 2 kali 45 menit dengan skor 0-0 di Finland Kos Liga jam 11 malam tanggal 19. Untuk handicap kita bermain di pool setengah, over under 2,5 under. Winnya kita KTP ya guys buat pertandingan dan skornya 0-0. Lanjut di pembahasan kedua di tanggal 20. Tanggal 20 kemarin ada Denmark Super Language jam 1 di mana Denmark kita langsung saja lihat di layar. Untuk Denmark di Super League-nya Silkeborg versus Sandorjeski dengan skor 0-0 guys di sini. Silkeborg dan Sandorjeski di 2 kali 45 menit di mana babak pertama dan kita lihat di sini hanya 0-0 yang terjadi di babak pertama dan di babak kedua ada terkena kartu kuning yaitu di menit 90 tambahan bagi pemain dari Sandorjeski yaitu Stefan Gartenman 90 tambah 2 menit ya. Dan di pemain Sandorjeski ada dua yang terkena kartu kuning. Selain Stefan Gartenman, Andreas K. Jacobsen juga terkena kartu kuning. Penguasaan bola hampir diunggulkan oleh Silkeborg, tapi skor terjadi di sini 0-0 guys. Untuk handicap kita bermain purus 3/4, over under 3 under. Baik, kita lanjut ke pertandingan pembahasan ketiga di mana pembahasan ketiga ada Swedia Allsvenskan. Untuk pembahasan ketiga di sini kita sama-sama lihat di layar. Di Swedia langsung saja. Untuk Swedia Allsvenskan ada tim yang bermain di laga di Swedia Allsvenskan
yaitu Jules Gardens versus Ika Sirius. Kita sama-sama lihat di sini Jules Gardens dengan Ika Sirius. Skor yang terjadi 5-1 guys. Dimana Jules Gardens ini memang posisinya ada di posisi 3 dengan poinnya 21 dan Sirius ada di posisi 11 dengan poin 12. Oke guys, di sini kita lihat di babak pertama di mana menit 1 kali 45 menit ini di menit 21 Jakob Une Larsson memberikan gol lewat umpan matang Magnus Eriksson. Dan di menit 26 Hampus Vindel lewat umpan matang Edward Chilufai memberikan gol bagi kemenangan The Jules Gardens. Baik, Magnus Eriksson memberikan gol lewat umpan matang Rasmus Sekul ya di menit 28. Di sini sudah terjadi 3-0. Ada kemenangan Gardens. Baik, di sini dari pemain Sirius ada 3 yang terkena kartu kuning di menit 30, 33 dan 37 yaitu Jakob Ortmark, Adam Helbok, ada Yukiya Sugita di menit 37. Baik, di menit 40 umpan matang oleh Elliot Cake dari Gardens di mana Edward Chilufai ya memberikan gol 4-0 pada pertandingan di babak pertama ini. Dan pada 1 kali 45 menit ini skor dimenangkan bagi Gardens ya dengan babak pertama 4-0. Berlanjut di babak kedua ada pemain dari Sirius terkena kartu kuning yaitu Jamie Roche di menit 69 dan di menit 75 di mana pada menit 72 Christian Kau memberikan umpan matang oleh Carl Larsson 4-1. Dan di sini menit 75 Magnus Eriksson, Emmanuel Banda memberikan gol dari pemain Gardens sehingga skor jadi 5-1. Dan Muhammad Said di menit 80 terkena kartu kuning bagi pemain Sirius. Berakhirlah di waktu penuh ini dengan skor 5-1 dimenangkan Garden. 5-1 dan penguasaan bola memang Garden lebih unggul 53% dan Sirius 47%. Baik guys, itulah pertandingan di mana ketiga yang kubahas pada tanggal 19-20 dan keempat ada Swedia Superettan. Baik, kita langsung saja ke Swedia Superettannya, masih di Swedia. Di mana Swedia Superettan ini ada pertandingan dua tim Origete dengan Vasalund. Kita sama-sama lihat di sini. Di pertandingan pembahasan keempat ini Origete dengan Vasalund di sini skor terjadi dimenangkan Origete 3-1. Di mana Origete sebagai tuan rumah, Vasalund sebagai tim tamu. Dan di sini kalau kita bermain di purs perempat 2 over under 2/4 over. Dan di sini kita juga winnya Origete ya di skor 3-1. Jadi kita win di sini untuk pertandingan. Babak pertama ada 3 dari pemain Vasalund yang terkena kartu kuning yaitu Maita Rawere, Anthony Wambani dan Keba Kesi. Gol yang terjadi pada menit ke-37 dan 40 oleh Origete yaitu Daniel Paulson, Ajadin Zelkovic hingga skor 2-0 di babak pertama. Dan babak kedua berlanjut terkena kartu kuning lagi dari pemain dari Vasalund yaitu Denny Afdik dan menit 47 Lukas Leverfeld dari pemain Origete. Baik, antara tim Origete dengan Vasalund ini berlanjut pada menit 83 ada pemain Origete terkena kartu kuning di mana Kevin Ackerman terkena kartu kuning dan ada gol terjadi di menit 90 tambahan 2 menit yaitu umpan matang alias Durmas lewat tendangan Zurab Tisis Karidze di skor 3-1. 90 tambah 5 menit Pes Harau Azizi terkena kartu kuning bagi pemain Vasalund dan skor dimenangkan Origete 3-1. Dan kita bermain di sini handicap purs perempat over under 2/4 over.
winnya Origate. Berlanjut kita ke pertandingan ke 5 di mana Brazil Serie A. Di sini Brazil Serie A ada. Kita lihat di sini guys ya. Sama-sama di layar. Brazil di Serie A ada América Mineiro Sport Club de Recife. Pada pertandingan MG ini dengan Sport Recife, skor yang terjadi 0-1 dimenangkan Recife. Baik, pada pertandingan 1 kali 45 menit, di babak pertama skor 0-0, dan di babak kedua 2 kali 40 menit ada 3 pemain terkena kartu kuning bagi Recife, yaitu Heiner, Melson, dan Betinho. Sedangkan di pemain dari Amerika MG ini ada C. Vitor. Gol yang terjadi menit 86 yaitu Paulinho lewat umpan matang Gustavo di menit 86 babak kedua. Berakhirlah babak kedua waktu penuh ini dengan penguasaan di rata-rata dipegang oleh América Mineiro dan Sport Recife hanya 36% untuk menguasai lapangan. Ya, tapi di sini yang menang adalah Sport Recife dengan skor 1-0. Handicap per 3/4, over under 1/3/4, winnya MG. Kita di sini untuk winnya timnya ya, untuk win timnya kita kalah di sini, tapi di over undernya kita masuk di sini guys, di 3/4 per 3/4 ya. Di handicapnya. Oke, di pertandingan ke-6 ada Everton Viña del Mar versus Ñublense di Liga Chile Premier Division. Kita langsung aja ke Liga Chile, di mana Liga Chile di Premier Division ini ada tim yang bermain Everton dan Ñublense bermain dengan skor 0-0 di tanggal 20 jam 8.30 pagi hari, dini hari ya. Babak pertama ada 1 kartu kuning bagi pemain Ñublense yaitu Enzo Guerrero menit 59, dan menit 83 Franco Tragniscioli dari pemain Everton terkena kartu kuning. Dan sini ada tendangan penalti yang gagal oleh Nicolas Guerra di menit 83. Sedangkan Nicolas Guerra terkena kartu kuning juga pada menit 87 bagi pemain Ñublense. Dan di pemain Everton, menit 90 Martin Diaz terkena kartu kuning, dan 90 juga Rodrigo Vieira terkena kartu kuning dari pemain Everton di pertandingan antara tim Everton dengan Ñublense di Liga Chile Premier Division. Baik, skor terjadi 0-0. Kalau kita bermain handicap seperempat, over under pur 2 under, winnya kita Ñublense ya. Baik guys, itu saja pertandingan 6 yang gue berikan pada kalian di tanggal 19-20, dimana pada teman-teman yang gacor dan jackpot, kalian selamat dan semoga kalian menang lagi di tanggal 20-21 hari ini. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan, di mana pembahasan pada hari ini adalah pertandingan antara di tanggal 20 ada Korea. Kita langsung aja Korea Language di Liga 1-nya. Untuk Korea di sini pertandingan tim Doms di mana Suwon Samsung Blue Wings versus Suwon United ya, FC. Suwon Blue Wings dengan Suwon FC bermain jam 5.30 atau jam 6.30 di babak ke-20 di lapangan Suwon World Cup Stadion. Baik, pada pertandingan Suwon Blue Wings dengan Suwon FC ini, di mana Suwon FC ada di posisi 8 dengan 21 poin, dan Suwon Blue Wings berada di posisi 3 dengan poinnya 33. Baik, kita lihat di 5 kali pertandingan di dua tim tersebut. Di sini Suwon Blue Wings 2 kali menang, 3 kali seri, dan belum pernah kalah.
Sedangkan bagi Swan United atau FC, 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali mengalami kekalahan. Baik, di sini kalau kita lihat dari tabelnya, ya untuk formasi pertandingan juga Swan ini selalu menang, ya 3 kali menang, 2 kali Swan FC United dengan Blue yang beda-beda 1 ya guys. Gitu. Untuk head to head di 30 Oktober 2016, wah jauh sekali. Swan FC lawan Swan Blue Wings, dimenangkan Swan Blue Wings 3-2, dan 10 Maret 2021 Swan FC lawan Swan Blue Wings. Di sini skor 0-0 guys. Baik, untuk pertandingan di pertandingan Swan Blue Wings dengan Swan FC kita bermain di handicap, di mana handicap kita setengah, over under pur 2,5 over. Winnya kita milih Blue Wings ya guys. Sekali lagi di Korea Language jam 6 sore atau jam 5 tanggal 20, di mana kita handicap setengah, over under pur 2,5 over, win Blue Wings. Baik, kita lanjut ke pertandingan berikutnya, di mana Finland Kakkonen. Di kedua pertandingan ini Villa Kakkonen, kita langsung saja untuk Villa Kakkonen. Ada pertandingan antara Meipa dengan versus Japs. Kita sama-sama lihat sini. JAPS Meipa. Sebentar ya guys, agak ini tadi soalnya bukan itu yang gue maksud ya, timnya ya berbeda dengan yang pada main hari ini di jam 11 malam lewat 30 menit. Oke, gue skip saja langsung ya guys. Gue bacain aja di sini untuk Finland Kakkonen jam 23, di mana pertandingan tanggal 20 Meipa lawan JAPS. Di mana Meipa 16%, presentasinya JAPS 27%, dan drawnya 17%. Untuk pertandingan handicap kita bermain pur 1,5, over under 3,5 under. Win kita pegang JAPS. Baik, kalau kalian bermain di dua tim ini, buat kalian silahkan kalian pilih yang dimana juga Korea Language juga kita bermain di Blue Wings, win untuk menangannya, over under pur 2,5 dan handicap setengah bola. Baik, itu saja. Tanggal 20 ada 2, dan satu lagi tanggal 20 itu ada pertandingan di mana UEFA Europa Conference Language Qualifiers. Di sini yang bermain tanggal 20 ada tim dari Domzal dengan Honka Expo.
Sabar guys, di sini memang harus ya Domzale dengan Honka bermain jam 23.55 atau jam 11 malam ya, hampir jam 12, dimana Domzale 58% dan drawnya 26%, Honka Expo 16%. Honka Expo ini ada di posisinya dimana di kualifikasian babak kedua di Liga Slovenia ya, sedangkan Domzale itu ada di posisi Hockey's Liga Finlandia di posisi dengan poinnya poin 8 dengan poin urutannya 8 di nilainya 13, sedangkan NK Expo di Slovenia Liga di posisi 4 dengan poin 55. Baik, kalau kita lihat dari sini head to headnya, di mana pada pertandingan antara Domzale dengan Honka ini qualifiers ya guys. Domzale ini 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah, sedangkan di Honka Expo 3 kali menang, 2 kali seri, 1 kali belum pernah kalah sama sekali guys ya. Serinya 2 kali, menangnya 3 kali. Untuk head to headnya pada pertandingan di sini tidak ada, di skip saja. Tapi gue sini memprediksi untuk UEFA Europa Conference Language Qualifiers. Di qualifiers ini antara Domzale dengan Honka Expo, handicap per seperempat, over under 2/4, under, winnya kita Honka. Oke guys, kita lanjut ke pertandingan keempat, di mana pertandingan di tanggal 21 ini ada UEFA Champion Language Qualifier juga, tapi bukan di Eropanya ya, di Championnya, dimana pada pertandingan besok ya, Champion League di conference ini ada Rapid dengan Sparta Praha. Ya, Rapid Wien dengan Sparta Praha ini bermain di babak kedua di Stadion Allianz Wien, Austria. Baik, pada pertandingan antara Rapid dengan Sparta, 5 kali pertandingan Rapid ini selalu menang 4 kali, draw 1 kali, dan Sparta ini menang 3 kali, kalah 1 kali, untuk seri 1 kali. Untuk pemain cedera ada dari pemain Rapid ya, yaitu Skobesberger cedera ligamen, tidak bisa hadir untuk pertandingan di UEFA Champion Language Qualifier. Sedangkan di Sparta tidak ada yang hadir semua. Untuk head to headnya pernah bertanding Sparta dengan Rapid, skor dimenangkan Sparta 2-0. Untuk di sini presentasinya di tanggal 21 jam 2 pertandingan ini di tim Rapid dan tim Sparta, handicap 0, over under per 3, winnya Rapid. Buat kalian yang kubahas ada 4 ini, boleh kalian pilih ya salah satu kalau kalian suka. Kita lanjut ke pertandingan di kelima di tanggal 21, di mana tanggal 21 itu ada pertandingan CONCACAF Gold Cup di 2001. CONCACAF Gold Cup 2021 ini kita sama-sama lihat guys. Ada Costa Rica versus Jamaika yang berada di posisi grup C. Costa Rica di posisi C1 dengan poin 6, C2 Jamaika dengan posisi 6, sama-sama imbang. Dan di babak ketiga ini pada grup C di CONCACAF Gold Cup bermain Exploria Stadium Orlando, Florida, di mana Costa Rica presentasi keberikan 56, drawnya 24%, dan di Jamaika 20%.
Baik, kita lihat sama-sama di sini. Pada Costa Rica 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Sedangkan di Jamaika 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Nah, di sini kita lihat ya, Costa Rica di grup C ada di posisi 1 dengan poinnya 6 dan Jamaika di posisi 2 dengan poinnya 6. Oke, dari sini ada pemain cedera yaitu Oviedo cedera punggung pada pemain Costa Rica. Dan head to headnya untuk pertandingan di 27 Maret 2019, Costa Rica ini menang di 1-0 ketika melawan Jamaika sebagai tim tamu. Skor 1-0, dan kalau kita di sini memprediksi di mana pada pertandingan Costa Rica versus Jamaika di sini 56% buat Costa Rica, 24% untuk serinya, Jamaika 20%. Kita bermain handicap 0, over under pur 1/3/4, winnya Jamaika. Oke guys, itu pertandingan kelima yang kubahas pada kalian. Kita lanjut pertandingan ke-6 yang akhir dari pembahasan aku, di mana pertandingan di sini Scotland Language jam 1 tanggal 21, di mana pertandingan dua tim ini Hamilton versus Ayr United. Di tanggal 21 di sini sorry. Oh, ini Chile ya. Skotlandia untuk pertandingan Skotlandia. Skotlandia Language. Ya. Oke, kita langsung saja ke pertandingan Skotlandia, di mana pertandingan ini di tanggal 21 ya, di antara pertandingan tim dari Skotlandia Language Cup itu Hamilton versus Ayr United, di mana presentasi Hamilton 38% dan draw-nya 33% dan Ayr 31%. Di sini prediksi gua head to headnya Hamilton 9 kali menang dalam pertandingan di laga mereka, dan di Ayr 8 kali menang. Untuk draw-nya, Ayr ini mendapatkan 3 kali draw dalam pertandingan di antara Hamilton. Sedangkan pada laga pertandingan di tim Skotlandia pada liganya, di 10 kali pertandingan Hamilton menang 3 kali, kalah 6 kali, draw 1 kali. Sedangkan di Ayr United 2 kali menang, 3 kali mengalami kalah, dan draw-nya mengalami 5 kali. Handicap pur 1/4, over under 2/3/4, winnya Hamilton. Sekali lagi, handicap pur 1/4, over under 2/3/4, winnya Hamilton. Oke guys, itulah pada pertandingan di Skotlandia ya, dimana di Hamilton versus Ayr. Oke guys, ini ada di posisinya Hamilton ini ada posisi di grup E ya, di grup E, di mana nah ini dia nih. Ini kita lihat nih, bermain jam 12 tengah malam atau jam 00 di babak keempat ya, ternyata babak keempat.
5 kali bertanding, Hamilton 3 kali menang, 2 kali kalah. Sedangkan Ayer 1 kali menang, 3 kali seri, 1 kali kalah. Di posisi Language Cup Grup E ini Hamilton di urutan 1 dan poinnya 6. Sedangkan di Ayer United posisi 2 dengan poin 6. Nah, kalau kita lihat di sini dari pertandingannya, rata-rata Hamilton ini pernah kalah-kalahnya 1-0 ya, dan pernah juga seri di sini pertandingan di Skotlandia Language Cup. Oke guys, dari 6 prediksi ini boleh kalian pilih, boleh kalian ikuti. Kalaupun tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan videoku, silahkan di subscribe dan di like, komen. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Jangan di share bila perlu kalau kalian memang untuk di share. Tapi guys, di sini gue menyarankan buat kalian yang suka bermain parlay bola, parlay domino, parlay prediksi, silahkan bermain Liga 188, the best betting online guys. Dan berapapun yang kalian pasang akan dibayar penuh. Dan di sini juga minimal withdrawnya juga 25.000. Terima kasih guys buat kalian yang sudah menyimak, dan sampai jumpa pada video channel berikutnya bersama Abed Aries 80. Sampai jumpa, see you.